Heboh sejagat maya, postingan mesra pedangdut Hari Putra bikin netizen salting massal, ajakan mesra sang istri, Selviama, bikin dunia maya meleleh. Jakarta tanggal 11 Juli tahun 2025. Jagat hiburan tanah air kembali dihebohkan oleh pasangan pedangdut paling romantis, paling bucin, dan paling bikin netizen iri, Hari Putra dan sang istri tercinta yang juga penyanyi dangdut kondang, Selviama. Pasangan ini baru saja menggemparkan media sosial dengan unggahan mesra yang bukan cuma membuat netizen senyum-senyum sendiri, tapi juga memicu gelombang komentar, "Aku percaya cinta lagi." Semua bermula dari sebuah unggahan Instagram story Hari Putra pada Rabu malam 10.07, yang menampilkan dirinya sedang duduk santai di sofa sambil memainkan gitar akustik. Tapi bukan itu yang jadi pusat perhatian. Di sebelahnya, terlihat Selviama duduk manja dengan kepala bersandar di pundaknya, sambil menggoda suaminya dengan suara lembut, "Mas, kita duet yuk, tapi di kamar aja, biar yang lain gak iri." Ajakan mesra ini langsung viral. Duet di kamar aja, ajakan mesra yang bikin dunia maya panas dingin. Unggahan itu seketika disambar oleh akun-akun gosip dan fanpage musik dangdut. Kalimat, "duet di kamar aja," sontak menjadi trending topik di X, dulu Twitter, dengan lebih dari 70.000 cuitan dalam waktu kurang dari 12 jam. Netizen pun bereaksi keras. "Lebih besar dari, Kak Hari Putra sama Kak Selviama, kenapa bucin banget sih, ini bukan konten, ini goals. Lebih besar dari, duet di kamar. Hah, saya ikut panas, Mas. Mbak, lebih besar dari, tolong. Ini definisi cinta halal yang terlalu indah buat dilihat jam 2 pagi. Tak sedikit pula yang mengaku salting alias salah tingkah melihat kemesraan mereka. Banyak yang mengaku ingin langsung telepon mantan, ada pula yang menyumpahi diri sendiri karena masih jomblo sambil menonton ulang video itu dengan caption, "Nonton sambil nangis di pojokan kamar." Hari Putra salting total, "Saya gak nyangka dia ngomong gitu," direkam pula. Dalam sebuah wawancara singkat bersama awak media infotainment, Hari Putra mengaku dirinya benar-benar tidak menyangka ajakan itu akan keluar dari mulut istrinya, dan direkam pula. "Lebih besar dari, saya pikir kami lagi santai aja, iseng main gitar. Tahu-tahu dia ngomong kayak gitu. Saya kaget, terus langsung ketawa ngakak. Tapi ya sudahlah, netizen udah lihat, ya nikmati aja romantisnya." Hari Putra, sambil tersipu malu. Ketika ditanya apakah ajakan, duet di kamar, itu benar-benar bermakna mesra atau hanya lelucon istri kepada suami, Hari Putra hanya tersenyum lebar dan menimpali dengan gaya jahil. "Lebih besar dari, namanya juga istri sah, bebas dong ngajakin duet di mana aja, yang penting suaranya nyambung, nadanya pas." Jawaban itu justru membuat para host infotainment semakin heboh, bahkan salah satu di antaranya langsung nyeletuk, "Kalian tuh beneran couple goals halal." Selviama, "Aku cuma bercanda, tapi emang dia gampang salting." Sementara itu, Selviama sendiri tampak santai menanggapi viralnya postingan itu. Dalam unggahan terbarunya, ia bahkan menambahkan bumbu kehebohan ini dengan caption, "Lebih besar dari, kalau Mas Hari Putra salting, tandanya aku masih menang." Caption itu disertai foto Hari Putra yang wajahnya merah padam sambil menutup muka dengan gitar. Dalam sesi live Instagramnya, Selviama mengaku tidak menyangka candaan kecil itu akan menjadi sebesar ini. "Lebih besar dari, ya ampun, netizen bisa segitunya ya. Aku tuh cuma pengen ngajakin duet beneran, loh. Tapi kalau di kamar, ya biar gak ganggu tetangga aja hehe." Namun tentu saja, gaya bicara lembut dan wajah manja Selviama membuat netizen semakin meleleh. Ribuan komentar memenuhi live tersebut, mulai dari, "Lebih besar dari, please ADOPT mi jadi anak kalian." "Lebih besar dari, aku percaya cinta lagi gara-gara kalian." "Lebih besar dari, kapan nih bikin lagu, duet di kamar, beneran." Auto viral, dari panggung dangdut ke panggung hati, pasangan ini selalu tahu cara bikin heboh. Bukan kali pertama pasangan ini bikin dunia maya gempar. Sebelumnya, Hari Putra dan Selviama sempat viral karena aksi panggung mereka di konser Dangdut All Stars di Surabaya, di mana Hari Putra secara spontan mencium tangan istrinya sambil berkata, "Lebih besar dari, terima kasih sudah jadi rumahku" di tengah gemuruh panggung. Kata-kata itu sontak menjadi kutipan viral dan bahkan diabadikan dalam merchandise penggemar. Kini,
Dengan unggahan mesra dan penuh makna ganda, mereka sekali lagi membuktikan bahwa cinta di dunia hiburan tak melulu tentang drama, tapi juga bisa tentang kebucinan yang bikin iri berjamaah. Warganet, kita mau nonton live konser, tapi sekarang jadi nonton sinetron bucin. Respons publik atas unggahan itu beragam, namun dominan positif. Banyak penggemar mengaku mereka merasa seperti menonton sinetron romantis, tapi dengan pasangan sungguhan. Salah satu akun fanbase Hariputra Selviama bahkan membuat kolase, momen kebucinan, yang diiringi lagu, Cinta Karena Cinta, dan disebarkan di TikTok, dan tentu saja, FYP di mana-mana. Duet di kamar, bakal jadi lagu baru. Tak hanya netizen, para pencipta lagu dangdut pun mulai menanggapi momen ini dengan serius. Didi Santoso, pencipta lagu, Satu Pelaminan Dua Kenangan, bahkan mengunggah status di Facebook. Lebih besar dari, kalau Hariputra dan Selviama mau, saya siap bikinin lagu judulnya, Duet di Kamar. Dijamin meledak. Sementara itu, label rekaman mereka, Bintang Dangdut Nusantara, mengisyaratkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk memproduksi single spesial yang terinspirasi dari momen viral ini. Wah, jangan-jangan kita akan segera mendengar lirik seperti, lebih besar dari, ku genggam mic-mu di tanganku. Tapi pelukmu yang ku mau, kita duet di kamar cinta, irama hati tak pernah salah nada. Akhir kata, pasangan ini bukan sekadar viral, tapi menginspirasi. Di tengah maraknya kabar perceraian dan drama rumah tangga selebriti, Hariputra dan Selviama hadir sebagai angin segar. Meski terlihat bucin dan mesra, keduanya menunjukkan bahwa cinta bisa tetap menyala bahkan setelah sorotan lampu panggung padam. Dan tentu saja, ajakan mesra semacam duet di kamar hanyalah bumbu manis dari hubungan suami istri yang sehat, romantis, dan public display of affection yang, ya, halal. Teruslah bucin, Hariputra dan Selviama. Karena di dunia yang penuh drama, kalian adalah soundtrack indahnya cinta. 8 sumber uang pedangdut cantik Selviama yang dikenal tajir tapi tak gengsi pakai BPJS. Oleh tim redaksi hiburan Nusantara. Jakarta, nama Selviama barangkali tak asing di telinga para pencinta musik dangdut tanah air. Pedangdut muda berbakat asal Sulawesi Selatan ini tak hanya dikenal karena suara emasnya, tapi juga gaya hidupnya yang sederhana meskipun sudah meraih kesuksesan besar. Salah satu hal yang menarik perhatian publik baru-baru ini adalah pengakuannya yang tanpa gengsi tetap menggunakan BPJS Kesehatan saat membutuhkan layanan medis. Banyak publik figur yang kerap kali menunjukkan gaya hidup mewah tanpa batas, seolah tak tersentuh oleh realitas rakyat jelata. Tapi tidak demikian dengan Selviama. Meski dikenal tajir melintir, ia tetap membumi dan tidak lupa dengan akarnya. Lalu, dari mana saja sebenarnya sumber kekayaan sang pedangdut cantik ini? Berikut adalah 8 sumber penghasilan utama Selviama, yang menjadikannya salah satu artis muda tersukses saat ini, namun tetap rendah hati dan tak sungkan memanfaatkan fasilitas publik seperti BPJS. 1. Juara Liga Dangdut Indonesia 2018, titik awal Kemilau karir. Selvi mulai dikenal publik sejak dinobatkan sebagai juara Liga Dangdut Indonesia, LIDA, 2018, sebuah ajang pencarian bakat dangdut yang ditayangkan di stasiun TV swasta nasional. Dari kompetisi ini, ia bukan hanya membawa pulang hadiah ratusan juta rupiah, tetapi juga membuka gerbang karirnya di industri hiburan nasional. Kemenangan ini menjadikannya idola baru di kalangan pencinta dangdut. Sejak saat itu, tawaran manggung, endorsement, dan acara TV mengalir deras. Dengan suara khas dan penampilan yang selalu anggun, Selvi pun langsung menjadi primadona di mata banyak promotor. 2. Endorsement di media sosial, jutaan dari setiap postingan. Di era digital ini, selebritas tak perlu lagi mengandalkan layar kaca semata. Dengan pengikut Instagram yang terus meningkat saat ini lebih dari 1 juta followers, Selviama menjelma menjadi influencer berdaya jangkau luas. Beragam produk, mulai dari kosmetik, makanan sehat, hingga fashion muslimah, menggandengnya sebagai duta atau endorser. Satu unggahan di Instagram bisa bernilai jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada jenis produk dan kerjasamanya. Menariknya, Selvi dikenal selektif dalam memilih brand. Ia hanya bekerja sama dengan produk yang menurutnya bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai yang ia pegang. 3. Tampil di acara TV nasional dan regional. Selain bernyanyi, Selvi juga kerap tampil dalam berbagai acara televisi sebagai bintang tamu, juri, atau bahkan pembawa acara.
Ia pernah menjadi salah satu juri tamu di The Academy dan Lida, serta sering diundang di program talk show dan variety show. Bayaran untuk tampil di acara-acara seperti ini bisa mencapai belasan hingga puluhan juta per episode. Dengan frekuensi tampil yang tinggi, sumber penghasilan dari dunia pertelevisian ini menjadi aliran dana yang stabil bagi Selfie. 4. Job of Air, manggung dari kota ke kota. Sebagai penyanyi dangdut, sumber utama pendapatan tentu datang dari Job of Air alias manggung langsung. Meski sempat terhenti selama pandemi, kini industri hiburan mulai bangkit dan Selfie kembali aktif menerima undangan manggung, baik di tingkat lokal maupun nasional. Honor seorang artis jebolan ajang besar seperti Selfie bisa mencapai puluhan juta per panggung, tergantung pada lokasi, skala acara, dan penyelenggara. Dalam sebulan, jika ada 5-10 panggung, bisa dibayangkan berapa besar pemasukan yang dikantonginya. 5. Bisnis keluarga dan investasi pribadi. Di balik panggung gemerlap, Selfie ternyata juga cukup jeli dalam mengelola keuangan dan investasi. Ia disebut-sebut membantu bisnis keluarganya di kampung halaman dan mulai belajar menanamkan uang di sektor properti dan kuliner. Meski belum banyak diberitakan secara detail, beberapa sumber menyebutkan Selfie memiliki kos-kosan kecil dan lahan pertanian di daerah asalnya. Langkah ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya mencari uang, tapi juga membangunnya untuk jangka panjang. 6. YouTube, konten musik dan vlog pribadi. Seperti banyak artis lainnya, Selfie juga memanfaatkan platform YouTube sebagai sarana untuk berbagi karya dan kehidupan pribadi. Channel miliknya berisi video musik, vlog keseharian, behind the scene saat manggung, hingga kolaborasi dengan artis lain. Dengan jumlah subscribers yang terus bertambah, setiap kontennya menghasilkan pendapatan dari AdSense yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan beberapa video musiknya telah mencapai jutaan views, yang berarti penghasilan dari satu video saja bisa mencapai jutaan rupiah. 7. Ikut program pemerintah dan duta budaya. Selfie juga kerap kali dilibatkan dalam kegiatan resmi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan budaya daerah dan pemberdayaan perempuan. Ia pernah didapuk menjadi duta budaya daerah Sulawesi Selatan, serta mengisi berbagai acara kebudayaan nasional. Selain memperkuat branding dirinya sebagai sosok yang peduli dengan akar budaya, peran ini juga memberikan pemasukan tambahan. Tak sedikit program pemerintah yang menggandeng artis untuk kampanye sosial, dengan bayaran profesional yang sesuai. 8. Royalti lagu dan kolaborasi musik. Tak hanya tampil menyanyikan lagu orang lain, Selfie juga telah merilis lagu-lagu sendiri, baik solo maupun kolaborasi. Dari lagu-lagu ini, ia berhak mendapatkan royalti dari berbagai platform seperti Spotify, Apple Music, hingga RBT, Ringback-Tone. Semakin banyak lagunya diputar, semakin besar pula royalti yang mengalir. Selain itu, kolaborasi dengan musisi ternama membuka pintu untuk exposure yang lebih luas dan penghasilan dari hasil penjualan lagu dan konser bersama. Tetap membumi dengan BPJS, bukti tak silau dengan kekayaan. Di tengah berlimpahnya sumber penghasilan yang ia miliki, publik dibuat kagum ketika Selfie Yama tanpa malu mengakui bahwa ia masih menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan menyebut bahwa semua orang punya hak menggunakan BPJS, dan itu bukan hal memalukan. Langkah ini menuai pujian dari banyak pihak. Tak sedikit netizen yang merasa Selfie telah memberi contoh bahwa menjadi artis bukan berarti harus hidup dalam kemewahan yang serba privat dan eksklusif. Justru sebaliknya, kejujuran dan kesederhanaannya membuatnya semakin dikagumi. Penutup, simbol artis milenial cerdas dan rendah hati. Selfie Yama adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa sukses secara finansial namun tetap menjunjung nilai-nilai kesederhanaan. Di balik senyumnya yang manis dan suara merdunya, ada sosok pekerja keras yang tahu bagaimana menghargai jerih payah dan tetap membumi di tengah popularitas. Dari panggung lidah hingga ke layar kaca dan berbagai platform digital, Selfie telah membuktikan bahwa menjadi artis muda bukan hanya soal glamor, tetapi juga soal komitmen, etika, dan sikap hidup yang membumi. Dengan 8 sumber penghasilan yang solid, Selfie Yama jelas bukan sekadar pedangdut biasa. Ia adalah sosok yang membentuk citra baru seorang entertainer, kaya, profesional, tapi tetap sederhana dan peduli pada sesama. Dan jika suatu saat kamu bertemu Selfie di ruang tunggu rumah sakit dengan antrean BPJS, jangan kaget. Itu bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia tahu, hak rakyat itu milik semua, tak peduli seberapa kaya kita.
Lebih besar dari reporter, Dinda Pramesti. Editor, Arif Mulyono. Foto, dokumentasi Instagram @selfieama.